Nama saya Susana Benyamin, Prodi Teologi. Saya Priscilla Ratun Bulage dari Program Studi Teologi. Daniel Lonsili dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya dari kelompok 1 akan membahas pengertian dari angelologi. Nah, angelologi berasal dari bahasa Yunani yaitu angelos yang berarti utusan atau pembawa pesan, berita, dan logos yang berarti perkataan atau kata. Nah, kata angelos di dalam bahasa Ibrani adalah malak, yang akhirnya yang menjadi dasar dari kata malaikat yang saat ini kita pakai. Jadi angelos adalah sebuah pembicaraan yang membahas mengenai si pembawa berita atau yang kita kenal sebagai malaikat. Menurut W.R.F. Boeing di dalam bukunya Kamus Alkitab, malaikat dilukiskan sebagai pembawa pesan dari Allah untuk Bapa leluhur. Nah, dalam literatur kemudian hari atau setelah masa pembuangan, para malaikat dianggap sebagai makhluk supranatural yang diatur di hadapan Allah dalam suatu hierarki. Saya akan membahas tentang keberadaan malaikat. Nah, tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa atau bagaimana sampai bisa adanya malaikat ini. Kita akan membahas dari dua sisi yang dibahas oleh Alkitab itu sendiri. Pertama, kita akan melihat dari Perjanjian Lama. Nah, PL berbicara tentang malaikat lebih dari 100 kali dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Di sini ada 3 poin yang akan saya bagikan, yang saya angkat dari Perjanjian Lama. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Yesaya 6 ayat 2, di sana Yesaya menunjuk atau Yesaya menggambarkan malaikat ini adalah serafim. Nah, kemudian dalam Yehezkiel 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kitab Yehezkiel menuliskan atau kitab Yehezkiel menunjukkan bahwa malaikat ini disebutkan sebagai kerub. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga dalam Daniel 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27, kemudian juga dalam pasal 10 ayat 13, Daniel di sini menyebutkan bahwa malaikat ini adalah Gabriel dan Mikael. Dan tentunya ketika kitab Perjanjian Lama menuliskan atau menggambarkan tentang para malaikat ini, kita juga akan melihat dari Perjanjian Baru yang menyebutkan tentang malaikat itu sendiri. Perjanjian Baru kira-kira menuliskan malaikat sebanyak 165 kali. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat apa yang Perjanjian Baru tuliskan tentang malaikat itu sendiri. Saya mencatat di sini bahwa penulis dari Perjanjian Baru menegaskan bahwa malaikat benar-benar ada, dan hal itu dan malaikat ini nyata. Dalam Matius pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, kemudian juga dalam Markus pasal 1 ayat 13, ada juga dalam Lukas pasal 2 ayat 13, dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-12, kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Kitab-kitab ini menunjukkan atau kitab-kitab ini menuliskan tentang keberadaan malaikat yang nyata. Nah, kita akan masuk pada keberadaan malaikat yang disebutkan dalam 34 kitab di dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang asal mula dari malaikat ini. Jadi seperti materi sebelumnya kita sudah membahas tentang eksistensi dari malaikat. Sekarang kita lanjut kepada asal mula malaikat. Bagaimana ini malaikat ini ada dan bagaimana malaikat ini diciptakan. Asal mula malaikat ini dia sebenarnya tidak ada dengan sendirinya atau muncul dengan sendirinya. Namun
malaikat ini diciptakan oleh Allah sendiri. Bukan dia muncul sendiri atau bukan dia ada sendiri. Namun dia ini diciptakan oleh Allah, ya. Ketika kita mau lihat dalam Kejadian 1 ayat 16, di situ jelas sekali bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah sendiri. Bukan dia berada langsung ada, namun dia diciptakan oleh Allah. Dan juga kita melihat fakta tentang malaikat ini. Pelaku pencipta dari malaikat ini kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan juga dalam Kolose 1 ayat 16. Di situ jelas bahwa pelaku pencipta malaikat ini adalah Allah sendiri. Bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan juga segala yang ada di surga. Itu mengartikan bahwa malaikat adalah salah satu ciptaan dari Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Dan waktu penciptaan dari malaikat ini kita tidak bisa melihat dengan pasti dicatat dalam Alkitab. Namun kita bisa melihat, kita bisa mendasarkan atau kita bisa memberi pendapat dari ayat Ayub 38 ayat 7. Di situ kita lihat dalam terjemahan NIV, di situ malaikat ada sebelum dunia dijadikan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa malaikat ini sudah ada jauh sebelum dunia ada. Jadi dunia dengan malaikat diciptakan malaikat dulu. Allah menciptakan malaikat dulu, baru menciptakan dunia ini. Ya. Dan kita juga akan mempelajari tentang keadaan penciptaan malaikat. Dalam sini dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31 dan juga Markus 8 ayat 28, di situ dikatakan bahwa kudus. Jadi keadaan penciptaan malaikat ini awalnya itu diciptakan kudus oleh Allah, ya. Dan juga malaikat ini berbeda dengan manusia. Namun perbedaannya karena malaikat ini roh, sedangkan manusia ini berbentuk daging, ya. Namun malaikat ini juga tunduk atas otoritas Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 3 dan juga Ibrani 1 ayat 14. Di situ jelas bahwa malaikat ini tunduk atas otoritas Allah sebagai otoritas tertinggi, ya, dari segala yang ada. Karena Allah ini adalah pencipta dan malaikat adalah ciptaannya. Sekarang kita juga akan belajar tentang sifat-sifat dari malaikat ini, yaitu malaikat bukan roh manusia yang mati dan juga bukan manusia yang mati. Jadi malaikat ini, ketika kita mau melihat tentang teori-teori tentang malaikat ini, ada beberapa ajaran tentang malaikat ini bahwa orang yang mati itu menjadi malaikat, seperti bayi yang mati menjadi malaikat, ya, karena bayi dikatakan masih suci. Namun malaikat ini bukan berdasarkan manusia yang mati atau karena roh manusia tersebut. Kita bisa lihat dalam Ibrani 12 ayat 2-3. Di situ bahwa malaikat ini itu diciptakan oleh Allah. Sifatnya ini dia bukan manusia yang ketika mati menjadi malaikat, bukan, namun dia diciptakan oleh Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari manusia, tetapi dijadikan utusan Allah yang bertugas untuk menjaga manusia. Jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah lebih tinggi dari manusia, karena malaikat ini memiliki kuasa untuk menjaga manusia. Jadi itu adalah sifat dari malaikat yang bisa kelompok kami jabarkan bahwa malaikat ini benar-benar ada, karena tentang malaikat ini dicatat di dalam Alkitab, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Semua menerangkan tentang malaikat ini, tentang eksistensi malaikat ini atau tentang keberadaan malaikat ini, bahwa malaikat benar-benar ada.